Fluida statis. Halo, kami dari kelompok 1 beranggotakan Eka Oktavia, Vira Hanifatun Irbah, Vira Laila Nuristiana, dan Muhammad Vicky Ade Saputra. Pengertian fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau juga fluida dalam keadaan bergerak, tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut. Contohnya seperti air pada kelas yang tidak diberikan gaya akan diam, atau air sungai yang mengalir dengan konstan. Besaran-besaran fluida. Pertama, viskositas atau kekentalan. Viskositas merupakan sifat tahanan suatu fluida terhadap tegangan yang diberikan. Secara matematis, hukum Stokes dirumuskan sebagai berikut. Yang kedua, massa jenis. Ukuran kepadatan atau densitas benda homogen disebut massa jenis, yaitu massa per satuan volume. Yang ketiga, kompresibel dan tak kompresibel. Kompresibilitas adalah kemampuan suatu zat untuk dimampatkan akibat tekanan. Contohnya gas. Zat yang tak kompresibel artinya zat yang tidak bisa dimampatkan karena tidak mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya zat cair. Yang keempat yaitu kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa meresapnya zat cair di dalam pipa kapiler. Kapilaritas ini dipengaruhi oleh adanya tegangan permukaan, gaya adhesi, dan gaya kohesi antar zat cair dan dinding kapiler. Yang kelima yaitu tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kemampuan suatu permukaan zat cair untuk menegang. Yang terakhir yaitu berat jenis. Berat jenis didefinisikan sebagai berat fluida per satuan volume. Tekanan hidrostatis. Pengertian tekanan hidrostatis adalah tekanan yang berasal dari zat cair ke seluruh arah pada suatu permukaan benda. Tekanan ini terjadi akibat pengaruh gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini menjadi penyebab partikel air menekan partikel yang berada di bawahnya. Hasil dari tekanan ini akan berlawanan hingga ke dasar zat cair. Inilah mengapa tekanan yang berada pada paling bawah zat cair lebih besar daripada tekanan di atas atau di dekat dengan permukaan zat cair. Berikut ini rumus tekanan hidrostatis, yaitu massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali dengan kedalaman. Penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saat kita menyelam di kolam renang atau air laut, maka kita akan merasakan tekanan hidrostatis yang semakin besar jika kita menyelam semakin dalam. Kedua, dasar dari sebuah bendungan semakin ke bawah akan semakin tebal. Hal ini bertujuan untuk menahan tekanan hidrostatis yang semakin bawah semakin besar. Yang terakhir, dalam cairan infus, posisi botol diletakkan lebih tinggi daripada pasien. Hal ini bertujuan untuk memudahkan cairan infus akan masuk ke dalam aliran darah. Perhatikan contoh soal berikut. Hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan tekanan yang diberikan suatu zat cair pada ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama pada semua titik dalam cairan dan dinding bejana. Prinsip hukum kerja Pascal digambarkan sebagai berikut. Pada hukum Pascal berlaku tekanan pada benda satu sama dengan tekanan pada benda 2. Apabila kedua penghisap berbentuk silinder dengan diameter penghisap 1 adalah D1 dan diameter penghisap 2 adalah D2, secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Berikut ini beberapa penerapan hukum Pascal dalam peralatan teknik. Pertama, dongkrak hidrolik. Dongkrak ini digunakan untuk mengangkat beban berat dengan gaya kecil. Yang kedua ada rem hidrolik. Rem hidrolik biasanya berada pada kendaraan. Salah satunya adalah sepeda. Yang ketiga adalah mesin pengangkat mobil. Prinsip kerja alat ini adalah menggunakan udara yang memiliki tekanan tinggi.
Perhatikan contoh soal berikut. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas atau gaya apung pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida. Bunyi hukum Archimedes yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Rumus hukum Archimedes yaitu massa jenis fluida dikali dengan gravitasi dan dikali volume. Keadaan benda saat berada dalam fluida, yaitu benda tenggelam. Keadaan ini terjadi jika massa jenis fluida lebih kecil daripada massa jenis benda. Yang kedua adalah benda melayang. Keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Dan yang terakhir yaitu benda terapung. Keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida lebih besar daripada massa jenis benda. Penerapan hukum Archimedes. Pertama ada kapal selam, kemudian ada balon udara, dan yang terakhir ada kapal laut. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang menontonnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dah.